Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya Rifki di channel Drafter Indonesia. Oke, baik. Pembahasan kita kali ini adalah analisa struktur bangunan ya, rumah atau ruko 2 lantai ya dengan konstruksi beton. Oke, sebelum saya melanjutkan, jangan lupa subscribe, like, share, dan klik lonceng agar video ini bisa lebih bermanfaat. Dan apabila ada kritik dan saran, boleh komen di bawah video ini. Oke, saya langsung saja ke pembahasan kali ini. Di sini saya sudah punya file Excel seperti biasa yang kita isi hanya yang berwarna merah. Selain berwarna merah, kita tidak perlu isi karena di situ sudah ada rumus-rumusnya sehingga secara otomatis dia ngelink ya antara yang lain apabila kita ganti yang berwarna merah. Oke, dalam pembahasannya nanti saya akan klik setiap nilai untuk melihat rumus-rumusnya ya. Seperti ini nanti rumusnya bisa dilihat di atas ini ya. Oke, nanti bisa dicatat untuk rumus-rumusnya. Oke, di sini yang pertama yaitu atap ya. Di sini ada rangka atap. Saya biasa pakai baja ringan ya. Ini saya coba pakai yang baja ringan. Ini yang baja ringan, di sini sudah ada gambarnya dan di sini juga sudah ada nomor-nomornya, ukuran-ukurannya ya. Nah, oke, kita tinggal masukkan saja seperti ini jaraknya misalnya 1 meter. Terus bentang kuda-kuda misalnya 6 meter ya. Terus kemiringan atap misalnya 15 atau misalnya 30 gitu ya, 30 derajat. Kemudian jarak ranknya misalnya 0,35. Kemudian berat ranknya berapa, ini standarnya berapa bisa lihat di toko atau di produk ya untuk baja ringan berat ranknya. Oke, atau kita mau pakai kayu atau baja juga bisa, kita tinggal ganti di sini saja ya sesuai beratnya saja. Oke, di sini jumlah ranknya ya, ini jumlah ranknya. Kemudian ini berat ranknya, terus ukuran profil yang kita gunakan. Ini kita gunakan pakai baja ringan. Oke, ini berat profilnya secara otomatis beban anginnya kita masukkan, beban air hujan, kemudian beban penutup atap, masukkan beban plafon, terus beban ME, beban hidup pekerja ya ini per 1 titik buhul, kemudian tegangan izin ya, tegangan izin dari profil yang kita gunakan ini adalah tegangan izin dari baja ringan, kemudian modulus elastisitasnya kita masukkan juga. Jadi yang berwarna hijau ini kita bisa ganti ya, kita bisa ganti atau kita biarkan saja dengan ukuran yang sudah sesuai standar. Kemudian jumlah baut untuk penyambungan antar baja ringan ya kurang lebih berapa jumlahnya. Kalau 2 kita masukkan 2, 4 atau 3 ya kita masukkan. Kemudian diameter bautnya berapa kita masukkan juga, standar ini sekitar 6 mili. Oke, kemudian beban kombinasinya juga saya masukkan ya. Ini tergantung beban kombinasi yang kita mau masukkan. Di sini sudah ada langsung kesimpulannya. Di sini ini sudah aman ya dengan ukuran ini, tebalnya ini ya. Ini sudah aman, misal kita ganti misalnya tebalnya 0,75 mili ya. Ya. Oke, ini misalnya 0,75. Nah, ini semua sudah aman. Classingan sudah kita cek, akibat tekuk cek, terus classingan profilnya kita cek, tegangan lelehnya kita cek, ini semua aman. Kemudian di bawah ini adalah rumusnya ya. Ini rumusnya, ini sudut-sudutnya. Kemudian ini batang-batangnya ya. Oke, ini batang-batangnya, ini panjangnya nih batangnya. Kemudian analis pembebanannya sini ada penutup atap, kemudian ranknya, ini beratnya, kemudian kuda-kudanya, ya ini beratnya berapa, semua berat sendiri. Kemudian plafonnya di sini juga dimasukkan, berat plafonnya berat ME. Ini adalah KDL2, kemudian ini adalah P beban-beban pada titik buhul ya, P1, P2, P3, P4. Bisa lihat di gambarnya di atas tadi ya posisinya di mana. Ini Q1, ini Q2. Kemudian beban hidupnya, kemudian ini adalah beban air hujan. Ya, ini secara otomatis semua ganti ya. Karena ini sudah ngeling semuanya. Kemudian ini akibat angin ya. Ya, kalau nilai-nilai yang sudah langsung yang berwarna hitam tidak berganti itu biasanya sudah standarnya ya nilainya seperti itu. Oke, ini adalah semua bebannya, beban angin. Ya, oke, ini kemudian beban hidup ya di sini keterangannya P1 atau PH sudah ada di gambar di atas tadi ya. Ini bisa dilihat nanti di gambar. Kemudian ini akibat beban kombinasi.
Kemudian kita masuk ke rangka batang ya, analisa rangka batangnya. Ini RA RB-nya ya di titik ini ya, di titik tumpunya. Kemudian ini nilainya. Ini rumus-rumusnya. Nah, ini nilainya. Sini juga sudah dicari ya, batang tekan berapa ya, nilainya di D1 berapa. Ini juga untuk nilai H1 berapa, ini sudah dapat. Kemudian di titik C, ini kita perhitungan per titik buhul ya, dengan analisa titik buhul. Ini juga sudah ada semuanya. Rumus-rumusnya juga sudah ada, bisa dilihat semua ya. Nah, kemudian ini dengan persamaan nih, kita analisa mencari dengan persamaan. Di sini kita sudah dapatkan nilai-nilainya. Ya, jadi kita tidak perlu ganti lagi karena yang ganti hanya berwarna merah. Kemudian di titik F, ya ini analisanya untuk di titik F. Ini didapat juga batang D2 ya. Oke, ini kita cari ke titik F, ini di batang H2. Kemudian di titik D, ya titik D di sini juga sudah ada nilai-nilainya ya. Terus ini juga analisanya semua sudah ada. Nilainya juga sudah secara otomatis dia masuk ya. Jadi kita tidak perlu ganti lagi, yang kita ganti hanya yang berwarna merah seperti ini ya. Ini sudah semua nih dengan analisa titik buhul, kita cari persamaannya, nanti kita dapatkan nilai dari batang-batang rangka batang ya dari atap. Oke, ini untuk di titik G. Ya, ini untuk di titik G. Nilainya di sini sudah ada semua. Ini kita dapatkan di DD4 ya. Oke, ini nilainya semua sudah ada, di H3 juga sudah terhitung. Oke, kemudian di sini adalah tabel batangnya ya. Ini tabel batang di sini sudah dirangkum ya. Ini tabel batangnya, nilai-nilainya di sini sudah dirangkum semua antara tarik dan tekan. Ini batangnya ya. Ini batangnya semua sudah ada di sini juga. Jadi keterangannya mudah-mudahan sih sudah lengkap. Panjangnya juga sudah ada nih. Setiap panjang batangnya sudah ada di sini. Jadi mudah-mudahan semua lengkap. Kemudian reaksi batang yang digunakan kita cari yang terbesar. Kita cari yang terbesar antara batang tarik dan batang tekan. Karena ini yang kita hitung ya. Jadi untuk yang lain mewakili karena inilah yang paling besar. Oke, kemudian ini baja ringan yang tadi kita gunakan ya. Nilai-nilainya juga secara otomatis ini berganti sesuai dengan batang tadi yang kita gunakan profilnya ya. Kemudian kita cari batang tekan dengan tadi kombinasi beban ya. Ini ya reaksi batang yang kita gunakan. Ini rumus-rumusnya dan nilai-nilainya ya. Nilai-nilai ini dan rumus ini biasanya ada di buku. Biasanya saya referensikan ada buku ya. Buku boleh dicari buku apa. Jadi kita coba samakan. Ini juga dari SNI ya. Oke. Ini nilai-nilainya. Untuk singkatan ini bisa cari di buku ya. Karena saya tidak bisa jelaskan satu persatu. Ini nilai-nilainya saja dan rumus-rumusnya. Yang saya klik agar bisa dilihat ya dan dicatat rumus-rumusnya. Oke, di sini aman ya untuk akibat tekuk. Kemudian batang tarik ya. Ini kalau batang tarik yang kita gunakan. Nah, ini semua rumus-rumusnya nih. Ini sudah ada semua nih nilainya. Ya seperti tadi ya, nilai-nilai ini namanya apa bisa lihat di buku-buku ya, cek di buku atau di internet nanti kita bisa cari. Nah, ini juga batang tarik aman. Kemudian luas nito penampangnya ini juga sudah ada nilainya. Jadi ini kapasitas penampang eksentris tegangan leleh yang terjadi ya. Kemudian kita cek tegangan leleh izin aman. Kemudian ini ST ya. Oke, ini semua sudah masuk. Jadi di sini sudah ada nilai-nilainya. Ini juga dicek sudah aman. Oke, di sini dia adalah kesimpulan yang di atas tadi nih ya, dirangkum dalam kesimpulan yang di atas. Ini ya, dirangkum dalam kesimpulan yang di atas. Oke, ini untuk analisa struktur kuda-kudanya ya. Nanti kita lanjut ke ring bulknya ya. Oke, baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dengan saya Rifki di channel Drafter Indonesia. Oke, baik. Pembahasan kita kali ini adalah analisa struktur untuk bangunan rumah tinggal atau ruko 2 lantai. Oke, pembahasan yang kali ini adalah tentang ring bulk.
Oke, baik. Sebelum saya melanjutkan pembahasan ini, jangan lupa subscribe, like, share, dan klik lonceng agar video ini bisa lebih bermanfaat. Dan apabila ada kritik dan saran, bisa komen di bawah video ini. Oke, selanjutnya saya sudah jelaskan sebelumnya untuk analisa atapnya ya, untuk atap dari bangunan rumah tinggal. Jadi kita pakai yang eh, atap rangka atap ya. Oke, baik. Saya langsung saja ke pembahasan kita kali ini yaitu tentang ring bulb. Oke, baik. Di sini saya sudah punya file Excel yang saya buat untuk mempermudah dalam perhitungan ya. Di sini yang kita isi seperti biasanya yang berwarna merah. Selain berwarna merah tidak perlu diisi karena di situ sudah ada nilai-nilainya yang secara ngeling ya, sudah ada rumus-rumusnya sehingga apabila kita ganti yang berwarna merah, yang berwarna hitam itu otomatis dia berganti. Oke, baik saya langsung saja menjelaskan untuk analisa ring bulb ya. Oke, di sini saya dua tipe ya dari untuk rumah tinggal atau ruko bangunan beton ini ya ini dua tipe saya pakai. Pakai yang rencana atap yang sebelumnya saya sudah jelaskan ya. Kemudian pakai misalnya atapnya pakai dak beton. Oke, untuk melihat link ya file yang saya jelaskan, maksudnya rencana atapnya itu bisa lihat di bawah video ya. Nanti saya sertakan ya linknya. Oke, di sini adalah analisa struktur link bulb. Ini tipenya ya, tipe sambungan sendi jepit. Di sini L adalah panjang ya. Apabila ada sebelah kiri kita lihat ini ya. Ini yang ini tipe pembenahan sebelah kiri. Ini ada di tengah dan ini ada di balok anak. Seperti itu. Oke, kemudian B ya B adalah lebar profil dari ring bulb ya. Kemudian H adalah tinggi profil ring bulb. Nah, tipe sambungannya kita bisa ganti, misalnya ini sendi-sendi atau dia jepit-jepit ya. Ini tinggal ganti saja. Di sini ada keterangannya. Kemudian S adalah selimut beton ya, selimut beton. Kemudian ini adalah massa jenis beton. Ini D-nya, kemudian baja tulangan kita masukkan untuk baja tulangan terus ini 3.900 ini baja tulangan ulir, kemudian yang 2400 baja tulangan polos ya. Ini kita ini tulangan utamanya ini adalah sengkaknya atau ringnya. Kemudian mutu beton yang kita masukkan misalnya kita pakai 225 atau 250 kita masukkan sini. Ini konversinya dalam MPa. Kemudian beban kombinasi ini standar saya masukkan 1,2 beban mati dan 1,6 beban hidup. Kemudian ini saya coba hitung dari atap dak beton ya. Ini atap dak beton. Ya ini platnya, lebar platnya, maksudnya lebar plat ini ya. Kayak ini misalnya seperti ini lebar ini nih. Ya, B plat ya. Oke, ini masukkan cuma tebalnya berapa? Misalnya untuk plat lantai biasanya 12, untuk plat dak misalnya 10 cm ya. Kita masukkan saja tebalnya. Kemudian ini secara otomatis menghitung untuk beban matinya. Air hujan kita masukkan bila ada air hujan, kemudian air hujan beratnya kurang lebih 1000 kg per meter kubik ya. Jadi standarnya sih kalau dia atap dak beton ya kurang lebih 5 cm lah ketebalan airnya yang diizinkan ya. Selain itu sudah melebihi dari izinnya. Oke, kemudian beban lain-lain ini kita masukkan, misalnya ada beban apa di atasnya kita masukkan. Oke, di sini adalah total bebannya. Kemudian ini adalah beban meratanya, kemudian ini beban mati, ini beban berat sendiri dari balok atau ring bulbnya. Ini totalnya, kombinasi beban, ini nilainya. Kemudian atap kuda-kuda ya, ini atap kuda-kuda, ini bebannya ya. Ini sudah didapat dari nilai atap ya. Ini nilai atap ini yang kita sudah bahas sebelumnya. Ini sudah ada. Jadi kita masukkan di sini ya. Ini beban atap tadi ya. Ini kita masukkan. Kita mau pakai mana yang beban plat lantai, plat dak atau kuda-kuda ini tinggal diganti saja. Misalnya satu dia akan menghitung sesuai dengan beban dak. Kemudian kalau kita ganti dua, ini akan menjadi beban kuda-kuda. Secara otomatis ini berganti ya bebannya per kilogram per meter. Oke, ini juga ada keterangannya. Kemudian ini RA, ini RB, maksudnya beban yang ada di tumpuan ya, seperti itu. Kemudian ini momen-momennya. Ini adalah jaraknya. Kita kalau mau pakai jarak berapa, nanti momennya ketahuan yang di jarak berapa. Oke, kemudian ini momen jepit-jepitnya. Ini tumpuan lapangan, tumpuan. Oke, kemudian ini adalah momen ya, momen yang digunakan ya. Oke, ini ya momen yang digunakan.
Kemudian tulangan pokok, ini rumus ini nilainya ya. Ini secara otomatis semua berganti ya. Ini secara otomatis semua berganti. Kemudian kita masukkan tulangan yang kita gerakkan. Kita masukkan ini saja, misalnya diameter 13 kita masukkan boleh. Ya, kemudian ini adalah tulangan pembaginya di tengah ya, kita boleh masukkan atau tidak. Karena ini kalau kita nolkan juga ini oke, ini 0. Oke, ini just kita masukkan saja ya, diameter 10. Oke, kemudian tulangan di lapangan ya. Ini rumus-rumusnya nih. Ya, ini P perlunya, kemudian ini P min. Jadi ini adalah luas tulangan yang kita gunakan sesuai perhitungan. Kemudian ini adalah tulangan yang digunakan, ini disamakan dengan yang di atas tadi ya. Nah, ini disamakan dengan yang di atas tadi untuk tulangan tumpuan. Oke. Oke, ini catatan untuk jarak tulangan minimum ya, jarak tulangan minimum 2,5 cm atau 3D ya, itu bisa juga jaraknya. Oke, kemudian tulangan sengkang ini digunakan diameternya, kita mau pakai 8 boleh, kita mau pakai 6 boleh. Secara otomatis dia semua berganti ya. Nah, ini cara menghitungnya, ini rumus-rumusnya. Nah, ini nilainya. Jadi digunakan ini antara ini yang terkecil ya jaraknya. Ini dapat 19 cm. Oke, kemudian digunakan tulangan ya untuk sengkang. Sini juga ada grafik momennya. Oke, di sini selanjutnya ada kesimpulannya. Jadi tulangan tumpuan inilah yang kita gunakan sesuai perhitungan tadi. Ini tulangan pembagi atau tulangan yang ada di tengah. Ya, ini adalah tulangan yang di bawah. Oke, ini luas total tulangan. Kemudian tulangan yang ada di lapangan, ya ini sudah ada semua. Ya, ini kita secara otomatis dia update atau menghitung sendiri, ngelink dengan file-file dengan nilai-nilai yang sudah kita masukkan, yaitu nilai-nilai yang berwarna merah. Ya, ini nilai sengkangnya. Kemudian ini juga saya lampirkan juga gambarnya ya, gambar dari penempatan tulangannya seperti ini. Kira-kira tulangannya jumlahnya berapa? Di sini juga otomatis sudah ada. Oke, baik. Sampai sini untuk pembahasan kita tentang ring bulk, rumah tinggal atau ruko 2 lantai. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dengan review di channel Drafter Indonesia. Oke, baik. Pembahasan kita kali ini adalah masih untuk analisa rumah tinggal atau ruko 2 lantai dengan bangunan beton ya, dengan konstruksi beton. Oke, kali ini pembahasan kita tentang plat dak dan plat lantai untuk bangunan rumah tinggal 2 lantai. Jadi satu file ini adalah satu file ya. Nanti hanya saja videonya nanti terpisah-pisah agar lebih mempermudah ya. Oke, sebelum saya lanjutkan, boleh subscribe, like, share, dan klik lonceng agar video ini bisa lebih bermanfaat. Dan apabila ada kritik dan saran, boleh komen di bawah video ini. Dan video sebelumnya tentang atap dan ring bulk itu nanti saya lampirkan di bawah video ini keterangannya, link untuk video sebelumnya atau video ring bulknya. Karena perhitungan ini dia saling berkesinambungan ya. Jadi dari atas kita hitung sampai pondasi. Oke, saya langsung saja. Di sini saya sudah punya file Excel seperti biasa yang sudah saya buat. Jadi di sini yang kita perlu isi hanya yang berwarna merah. Selain berwarna merah kita tidak perlu isi karena di sana sudah ada nilai-nilainya yang sudah ngeling ya, yang sudah ada rumus-rumusnya. Jadi kita tidak perlu mengganti yang selain dari nilai-nilai yang berwarna merah. Oke, saya lanjut saja. Di sini kita bahas saja antara plat dan plat dak. Sepertinya hitungannya sama, hanya ketebalannya aja yang kita perlu ya. Oke, standarnya. Oke, yang pertama adalah plat dak beton dengan ini ya, tipe 1 ya. Ya, tipe 1. Misalnya ada beberapa tipe ya. Misalnya seperti ini nih. Ya, gambar di sebelahnya misalnya tipe ini berapa, nanti tipe yang ini berapa, tipe berapa gitu ya. Kita hitung sesuai tipe aja. Tipe itu ukurannya sesuai ukuran. Oke, misalnya ini ya, ini levelnya ya. Ini levelnya di mana nih? Di lantai ketinggiannya berapa? Misalnya di 7,5 meter ya. Itu kita masukkan. Di sini juga sudah ada gambarnya nih dari plat lantai. Di sini saya hitungnya berdasarkan dengan steel deck ya atau dengan bond deck. Oke,
Kemudian kita masukkan tegangan lelehnya maksimum, ini sudah standar. Kemudian mutu betonnya kita masukkan, kita mau pakai 125, 225, 250 atau 300, boleh saja, kita tinggal masukkan saja di sini. Kemudian mutu bajanya kita mau gunakan pakai tulangan polos atau tulangan ulir. Jadi kalau tulangan ulir itu kita pakainya 3900, kalau kita tulangan polos kita pakainya 2400. Tulangan ulir ya, kita pakai tulangan ulir 3900. Oke, kemudian ini konversinya ya. Konversinya, kemudian ini modulus elastisitas beton. Nah, ini adalah modulus elastisitas baja. Jadi untuk yang berwarna ini kalian boleh ganti ya, ataupun kalian pakai ini. Karena ini sebenarnya sudah standar, tapi misalnya ada perhitungan yang salah ya, masukkan saja. Ini masih boleh. Oke, kemudian kita gunakan ini ya. Ini kita mau pakai plat dak atau plat lantai ya. Ini dua kita pakai plat atap dak, satu kita pakai plat lantai ya. Bedanya hanya ketebalannya saja antara plat lantai dan plat dak. Biasanya sih kalau saya umumnya saya gunakan plat lantai saja, hanya ketebalannya bedanya cuma 2 cm aja. Tapi kita bisa pakai gunakan untuk lantai apabila kita mau tingkat lagi ke atas menjadi 3 lantai. Oke, kemudian LX-nya, LX nih ya, di gambar ini ada nih LX dan LY. Kita bisa masukin aja LX-nya misalnya 200, terus LY misalnya 300 cm ya. Kemudian ketebalannya ini berapa nih plat lantai ya, ini secara otomatis ya. Kemudian ini LY-LX-nya, kemudian ini X1, ini X2. Kemudian tebal platnya ya ini ya, kemudian tebal plat yang digunakan tuh 5 cm sih cukup. Jadi ini kita minimal 12 cm ya. Kemudian selimut betonnya kita masukkan, lebar efektif bondek ya kita masukkan. Ini lebar efektifnya bisa dilihat di sini ya, lebar efektifnya berapa. Itu sesuai dengan produk yang kita gunakan. Ya, ini juga lebar efektifnya ya. Ini konversi nih. Ini konversi, jadi kita ganti warna hitam ya. Oke, ini konversi. Oke, kemudian tinggi gelombang bondeknya kita masukkan, berat bondeknya kita masukkan, terus tebal bondeknya juga kita masukkan atau steel deck ya. Kemudian ini jumlah gelombangnya ya, jumlah gelombang ini berapa nih kita masukkan. Ya, ini ada di produk semuanya ya, tinggal kita masukkan. Gitu bisa cari saja linknya untuk produk steel deck ya. Oke, kemudian di sini D-nya ya. Kemudian ini kita sudah menghitungnya beban mati, plat beton, finishing, plafon. Nah, air hujan, apabila ada air hujan tinggal masukkan saja nilainya berapa. Dan apabila ada nilai-nilai beban yang lain kita masukkan saja berapa. Misalnya ada toren gitu ya, kita masukkan. Oke, kemudian ini adalah totalnya untuk beban mati, kemudian beban hidup ini standarnya 250 untuk bangunan rumah tinggal atau ruko. Tapi untuk misalnya sekolah atau rumah sakit itu biasanya kita pakai 400. Itu ada di standarnya di SNI. Kemudian kita masukkan di sini ya beban kombinasinya. Standar saya pakai 1,6 live load, kemudian saya pakai 1,2 dead load. Oke, di sini beban ya, beban totalnya. Terus ini adalah momen MX ya. Kemudian ini momen MY. Nah, ini adalah modulus elastisitas ya, modulus elastisitasnya. Ya, modulus elastisitasnya ini kita masukkan. Atau kita masukkan ini ya biar sama ya. Nah, kita masukkan ini. Oke, kemudian ini ya, N-nya ya. Ini nilainya ya. Ini row-nya. Kemudian tebal HC-nya 90 pendek ya. Semua nilainya ada keterangannya di atas ya. Ini YCC itu ada di atas di gambarnya ya. Nah, ini sudah oke. Kemudian ini IC-nya juga. Ini semua sudah masuk. Nilainya juga sudah masuk. Nah, ini ya. Ini sudah masuk semua. Oke. Kemudian ini MY. Nah, ini sudah masuk semua. Ini oke. Kemudian tulangan negatif ya, plat beton ya. Tulangan negatifnya. Ini luas tulangannya. Ini row minim, row yang perlu nih row minimum.
Jadi kita pakai row minimum untuk mendapatkan luas tulangannya ya. Ini luas tulangannya cm persegi per meter lari. Oke, ini luas tulangannya jumlahnya ini. Kemudian kita mau pakai apa? Misalnya diameter 8. Nah, kita masukkan di sini. Nah, ini jaraknya. Nah, ini sudah aman. Kemudian kita gunakan tabel misalnya pakai 8 ya. M8 kita pakainya ya. Ini secara otomatis ya. Misalnya kita pakai 6 sini kalau saya jadi M6 ya. Nah, ini di sini kita masukkan. Oke, M8. Oke, kemudian ini diameternya ya. Ini sudah ada dari tabelnya secara otomatis ya berarti. Nah, ini luas tulangannya. Jadi ini aman digunakan ya untuk kita pakai tulangan single ya, bukan double dengan diameter M8. Oke, di sini juga ada ininya gambarnya ya untuk penempatan tulangnya. Ini meshnya, tulangan meshnya, kemudian ini steel decknya. Ini adalah tebal platnya. Oke, baik, sampai sini pembahasan kita tentang plat dak beton atau plat lantai beton dengan steel deck atau bond deck. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya Rifki di channel Drafter Indonesia. Oke, baik. Pembahasan kita kali ini adalah analisa struktur untuk balok beton rumah tinggal 2 lantai. Oke, baik. Sebelum saya lanjutkan pembahasan kita kali ini, jangan lupa subscribe, like, share, dan klik lonceng agar video ini bisa lebih bermanfaat. Dan apabila ada kritik dan saran, boleh komen di bawah video ini. Dan untuk video sebelumnya tentang plat dak lantai, terus ring bulk sama atap, itu nanti saya berikan linknya di bawah video ini ya, atau di analisa ini nanti di atasnya saya kasih link videonya. Oke, baik, saya lanjutkan saja pembahasan kita kali ini tentang analisa struktur balok beton untuk rumah tinggal 2 lantai. Oke, di sini adalah saya sudah buat format Excel-nya untuk mempermudah dalam perhitungan. Jadi di sini kita hanya mengisi yang berwarna merah. Selain berwarna merah itu tidak perlu kita isi karena di situ sudah ada nilai-nilainya dan sudah ada rumus-rumusnya. Dan nanti saya klik setiap nilai yang hitam agar bisa dilihat nilainya ya, atau rumusnya ya, seperti ini ya. Nah, ini ada rumusnya, nanti bisa lihat di atas ini untuk rumusnya. Oke, saya langsung saja. Di sini ya, ini adalah keterangannya, tipe sambungan, sendi-sendi dan jepit. Untuk di sini ya kita pakai 1 berarti dia sendi-sendi, yang 2 berarti jepit-jepit. Oke, kemudian L adalah panjang dari balok ya, panjang dari balok. Kemudian B adalah lebar profil balok, H adalah tinggi profil balok. Kemudian B plat adalah lebar plat yang ditopang oleh balok. Nah, seperti ini ya lebarnya. Oke, kemudian ini D-nya, kemudian ini adalah S adalah selimut beton dari profil balok beton. Oke, kemudian ini adalah massa jenis beton, kemudian tebal plat lantai kita masukkan. Standarnya itu sekitar 0,12 untuk plat lantai. Oke, kemudian mutu tulangan baja ya, tulangan bajanya kita pakai untuk 3.900 adalah nilai tulangan baja ulir ya. Untuk 2.400 adalah tulangan baja polos. Kita untuk sekarangnya kita pakai yang baja polos. Kemudian mutu betonnya K225 atau bisa diganti saja, misalnya 250, 275, 300, ini tinggal ganti saja. Oke. Kemudian ini adalah konversinya. Kemudian secara otomatis dia menghitung beban mati ya untuk pembebanannya. Kemudian air hujan ini kita masukkan bila ada air hujan. Kalau tidak ada ini kita kosongkan saja. Kemudian beban lain-lain. Apabila ada beban lain-lain kita masukkan. Apabila tidak ada kita kosongkan saja. Ini per meter ya, sudah per meter ya. Bebannya beban per meter. Oke, kemudian ini totalnya beban mati. Kemudian akibat beban merata. Ya, ini KLL, ini KDL, ini berat sendiri ya. Ini totalnya kilogram per meter. Kemudian beban kombinasi kita gunakan ya 1,2 kali 1,6 ya. Ini beban kombinasinya. Kemudian di sini RARB, kemudian ini adalah momennya ya. Ini nilai momennya. Oke, kemudian momen jepit, ini momen sendi sini, ini momen jepit. Jadi saya hitung antara momen sendi dan momen jepit-jepit karena kita punya tipenya 2 di sini ya, antara jepit-jepit atau sendi-sendi.
ya. Biasanya kalau balok beton itu dia pakai jepit-jepit. Oke, kemudian tulangan pokok ya, ini tulangan pokok. Ya, kita cari dulu ininya K-nya ini, kemudian kita dapatkan row perlu, kemudian row min. Jadi gunakan yang terbesar. Jadi kita gunakan row perlu. Di sini dari penggunaan itu kita mendapatkan luas tulangan ya. Kemudian ya, oke. Ini luas tulangan yang kita gunakan, ini adalah luas tulangan minimum. Oke, kemudian digunakan tulangan diameternya kita mau pakai 13, kita tinggal ganti saja. Kita mau pakai 16, kita ganti. Kita mau pakai 16 ya. Kemudian ini juga sudah dapat nih nilainya. Kemudian tengah adalah tulangan pembagi, kita mau gunakan boleh atau kita kosongkan juga boleh. Oke. Ini ya, saya coba gunakan aja 2 diameter 10. Kemudian yang bawah ya, tulangan bawah misalnya 16 cuma satu ya, ini ya. Pakai 13 saja. Nah, jadi dapat jadi 2. Secara otomatis gantikan ini ya. Oke, ini sudah ada, ini oke. Kemudian tulangan ini tulangan pokok ya di tumpuan. Kemudian ini adalah tulangan pokok di lapangan. Ini rumusnya bersama. Ya, kita pakai tulangan minimum biasanya sih. Ya, tapi ini juga row perlunya lebih besar dari tulangan minimum, jadi kita perlunya row besar, row perlu ya. Nah, di sini luas tulangannya, kemudian ini adalah luas tulangan minimum. Kemudian digunakan ini diameternya sama, ini secara otomatis kita pakai gunakan yang atas soalnya ya. Ya oke, di sini kita tulangan atasnya, kemudian ini tulangan tengahnya, kemudian ini tulangan yang di bawah. Ini posisinya di lapangan. Oke, ini luas tulangannya. Oke, kemudian tulangan sengkang. Tulangan sengkang kita gunakan berapa? Bisa kita gunakan 8 mili. Ya di sini sudah ada ya. Rumusnya semua nih ya, 2 tipe rumus. Jadi kita cari yang paling pendek atau sekitar 29 cm ya. Jaraknya 29 cm. Oke. Kemudian ini digunakan sengkang diameter 8, jarak 29 cm. Oke, di sini juga sudah ada grafik momennya ya, secara otomatis mengupdate ya dari hitungan-hitungan yang sudah kita buat. Di sini juga ada kesimpulannya untuk tulangan tumpuannya. Ini tulangan tengahnya, tulangan pembagi, kemudian ini tulangan yang ada di bawah, ini area untuk tumpuan. Oke, kemudian tulangan lapangan. Ini areanya di area lapangan ya. Ya, nilainya ini tulangan pembaginya. Ini adalah tulangan di bawah. Ini tulangan total. Oke, kemudian tulangan sengkang yang digunakan. Oke, kemudian di bawahnya juga saya sudah coba ilustrasikan untuk penempatan tulangannya ya. Jadi ini tulangan yang di atas, dia tulangan A, tulangan B, C, SK1, sengkang 1, ini tulangan A1, B2, C3 ya, ini. Sorry, ini C1 ya. Ini B1. Ini C1 ya. Oke, ini sengkangnya. SK2 ya. SK1 ini SK2. Ini tulang 11, ini udah oke. Oke. Di sini sudah ya untuk pembahasan tentang analisa struktur balok beton rumah tinggal 2 lantai. Oke, sampai sini pembahasan kita. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dengan saya Rifki di channel Drafter Indonesia. Oke, baik, pembahasan kita adalah kali ini adalah analisa struktur kolom beton untuk rumah tinggal 2 lantai ya, untuk rumah tinggal 2 lantai. Oke, baik. Sebelum saya lanjutkan pembahasan kita kali ini, jangan lupa subscribe, like, share, dan klik lonceng agar video ini lebih bermanfaat. Dan apabila ada kritik dan saran, bisa komen di bawah video ini. Untuk video-video sebelumnya seperti video atap, ring bulk, plat dak, dan lantai, balok, yaitu nanti saya kasih linknya di bawah video ini karena ini ada dalam satu file, tetapi videonya saya pisah-pisah agar lebih mudah dalam menontonnya.
Oke, baik, saya langsung saja ke pembahasan kita kali ini. Di sini saya sudah punya file Excel yang saya buat untuk mempermudah dalam perhitungan. Untuk pengisiannya isi yang berwarna merah. Selain berwarna merah tidak perlu diisi karena di situ sudah ada nilainya dan rumusnya sehingga secara otomatis dia mengupdate apabila nilai yang warna merah kita isi. Oke, saya langsung saja. Ini adalah kolom tipe A. Misalnya ada beberapa kolom tipe ya. Ini ada beberapa kolom tipe. Ini tipe A, tipe B, tipe C gitu ya. Atau misalnya ini tipe A, tipe B, tipe C ya. Nah, kita coba ya. Tapi kita kelompokkan ya tipe-tipe itu ya dalam satu kolom. Oke, di sini misalnya tipe A, kita mau hitung yang ini misalnya ya. Oke, kemudian di lantai dari mulai lantai 2 ya, lantai 2. Jadi kolom ini ada di lantai 2. Kemudian ini elevasinya ya. Elevasinya dari 3,5 meter sampai 6,5 meter. Oke, kemudian tinggi kolomnya berarti 3 meter ya. Tinggi kolomnya 3 meter. Setelah 2 meter secara otomatis saya ganti ya. Oke, 3 meter ya. Oke, kemudian luas areanya, ini luas areanya kita hitungnya seperti ini ya. Ini luas area yang dibebani kolom. Luas area misalnya 9. Kemudian tebal plat lantainya kita pakai ini berapa? Misalnya 0,12. Kemudian selimut beton yang kita mau gunakan untuk kolomnya berapa? Misalnya 2,5 cm ya, di sini masukkan. Kemudian ini D-nya ya, ini konversi. Untuk kolom misalnya untuk kolom kita mau pakai apa? Yang lingkaran atau yang persegi 4 ya. Ini tinggal ganti saja. Ini untuk yang eh, kolom persegi 4, kemudian ini kolom lingkaran. Oke. Kita pakai kolom yang persegi 4 ya. Oke. Kemudian mutu beton kita menggunakan masukkan. Misalnya saya pakai 225 ya. Kemudian tulangan utama kita masukkan berapa? Misalnya kita pakai tulangan ulir 3.900 ya, kita masukkan. Kemudian tulangan sengkak kita mau pakai berapa? Misalnya kita pakai yang polos ya. Jadi ini masukkan 2.400. Kemudian modulus elastisitas bajanya ini. Kemudian ini beban matinya ini plat lantainya kita sudah masukkan ya bebannya ya. Ini total bebannya. Plat lantai, kemudian balok induk ya, balok induk ini yang terkena dari area ini yang mana. Jadi kita tinggal tambahkan totalnya berapa bebannya. Kemudian balok anaknya, apabila ada balok anak juga yang terkena dari area satu kolom ini kita masukkan beratnya berapa totalnya. Kemudian dinding, apabila ada dinding kita masukkan. Jadi dinding yang terkena area ini ya, area pembebanan kolom. Kemudian ini adalah finishing lantai, ini plafon. Apabila ada air hujan masukkan beban totalnya ya dari area ini. Kemudian lain-lain, apabila ada beban yang lain-lain kita masukkan. Oke, kemudian ini beban yang terjadi ya, beban mati. Kemudian beban hidup untuk rumah tinggal biasa 250 kg per meter persegi. Apabila untuk sekolah atau rumah kantor itu bisa kita pakai 400 kg per meter persegi. Itu ada di SNI ya, kita bisa dicari untuk bebanannya. Oke, kemudian ini adalah total beban yang diterima oleh kolom. Ini adalah beban kombinasi ya. Kita masukkan beban kombinasi, kita tinggal masukkan. Kemudian ini adalah beban dak beton. Ini adalah beban atap. Ya. Oke, ini adalah dak beton, ini adalah beban atap. Kemudian tipe beban kita mau pakai beban yang mana? Beban yang dak beton atau beban atap? Kalau beban dak beton dia biasa ketebalan untuk dak betonnya itu sekitar 10 cm ya, itu perbedaan itu aja. Jadi kita mau masukkan mana? Kita pakainya misalnya dak beton ya di atas kolom ini ya. Misalnya kita pakainya plat lantai lah ya. Kita masukkan plat lantai ya. Jadi beban atap atau beban dak beton atau plat lantai ini ya. Atap ya atau beban dak beton ya. Ini kita masukkan ya. Beban atap berarti kita pakai kuda-kuda ya tadi kalau beban atap. Ini didapat dari analisa sebelumnya. Jadi file ini satu file ya. Jadi secara otomatis dia ngeling antara file yang lain. Ini adalah beban kolom ya, beban kolom dari analisa yang kita buat ini. Kemudian kita masukkan bebannya. Nah ini misalnya bebannya ini perhitungannya kurang atau salah atau beban yang lain kita masukkan di sini ya. Kalau sama ya udah kita masukkan aja sesuai ini.
Oke, kemudian profil ulangan yang digunakan kita gunakan 13 dengan diameter 13 ini secara otomatis dia ada jumlahnya, misalnya kita pakai 10 ya. Nah, ini secara otomatis sudah ada, kita pakai 13 ya. Kemudian sengkangnya kita pakai misalnya 8 atau misalnya pakai 5 misalnya. Nah, atau misalnya kita pakai 6. Nah, ini secara otomatis ini juga sudah jaraknya sudah ketahuan. Kemudian kolom pedestal. Tipe kolom ya, tipe kolomnya kita masukkan sini ya. Oke, ini tipe kolomnya kita masukkan. Misalnya tipe 1 adalah kolom simetris, kalau tipe 2 adalah kolom tidak simetris. Bedanya situ saja, kita masukkan kolom simetris ya. Oke, kemudian ini dari sebelah kiri ini kita bisa lihat ya. Ini kita masukkan nilainya, misalnya 12 ya, 12 kalau simetris. Ya, kalau ini juga secara otomatis kalau kita masukkan ini kurang, di sini akan jumlahnya tidak bisa terhitung. Kita tambahkan misalnya jadi 15. Nah, di sini juga masih kurang ya. Ininya kita coba 20 kali 20. Nah, sudah dapat ya nilai seperti itu. Jadi kita cara mencarinya untuk bisa mendapatkan nilainya atau ukurannya kita ganti saja di sininya. Tidak boleh kurang dari sini dan ini berhubungan dengan ini. Oke, kemudian ini oke, ini oke. Cek terhadap penampang aman, cek terhadap luas profil oke atau aman. Jadi profil ini bisa digunakan. Kemudian ini adalah analisanya. Ini ukuran pedestalnya, ini analisanya. Ya, kalau simetris tadi kita ininya aja ya. Kita gunakan ya. Oke, ini kalau simetris. Oke, seperti ini ya. Lembarnya. Nah, ini ya, ini ukuran ini aja. Oke, ini tidak simetris. Ini kolom simetris. Oke, sorry ini jangan saya. Oke, ini ya. Jadi kolom pedestal yang digunakan. Ya, ini secara otomatis. Terus kemudian luas minimum, luas real. Jadi ini cek luas profil oke. Kemudian cek terhadap penampang, ini rumusnya. Ini cek aman. Kemudian digunakan kolom simetris oke. Bebannya ya. Nah, ini nilai-nilai rumus-rumusnya. Untuk ininya bisa kita lihat ya nanti ya rumus-rumusnya. Oke. Kemudian dari tabel didapat ya ini ya. Ini install ya. Nah, ini nilai-nilainya. Ini secara otomatis update ya dengan nilai-nilai dari tabel yang sudah saya buat di sheet yang lain ya. Jadi ini secara otomatis dia ngelink. Jadi kita ganti yang berwarna merah, secara otomatis ini semuanya ngelink. Ini saya klik agar bisa dilihat rumus-rumusnya di atas. Yaitu tulangan utama yang digunakan. Oke. Ini kita saya jabarkan rumus-rumusnya ya. Ini tulangan minimum yang digunakan, tulangan yang dibutuhkan. Oke, kemudian tulangan 7 diameter 13 luasnya. Kemudian tulangan sengkang diameter 6. Nah, ini untuk mencari jarak tulangan sengkang ya. Jadi di sini yang paling kecil adalah jaraknya 200 mili atau 20 cm. Jadi kita gunakan diameter 6, jarak 200 mili. Simpulannya di sini sudah ada ukuran pedestalnya. Ya, ini secara otomatis sudah ada simpulannya untuk kolom di lantai 2 ya. Ini untuk kolom di lantai 2, ini keterangannya, simpulannya. Oke, kemudian tipe A di lantai 1. Ini secara otomatis
ngeling dari atas ya. Ini lantai 2, ini secara otomatis lantai satunya. Jadi kita menghitung dari atas ke bawah. Ini kita masukkan juga nilai-nilainya ya. Seperti tadi ya, kita masukkan saja nilai-nilainya. Ya, ini juga kita masukkan nilai-nilainya seperti tadi. Yang berwarna merah saja, selain berwarna merah tidak perlu diisi. Ini juga. Nah, ini beban kolom. Ya, ini ideal kolom lantai 2, ini KLL kolom lantai 2. Jadi ini beban kolomnya ya. Jadi beban kolomnya yang sudah ditambahkan dari atas ke bawah. Oke, ini kita gunakan jumlahnya berapa, misalnya sama, kita sama dengankan saja dengan ini ya. Nah, kita masukkan. Apabila tidak sama, ya kita gunakan sesuai dengan perhitungan kita. Kemudian kita gunakan tulangan berapa, misalnya 16, sekangnya kita gunakan berapa ya. Kemudian ini juga kita masukkan nilainya. Nah, ini digunakan seperti tadi, misalnya kita pakai simetris ya. Nah, ini simetris kita gunakan berarti 16 kali 16, dapatnya dia. Tuh, ini belum dapat. Oke, kemudian kita kasih 20. Nah, ini juga belum dapat, kita kasih 25. Nah, ini juga belum dapat, kita kasih 30. Nah, ini cara mencarinya seperti itu saja ya. Ya, oke. Oke, kemudian ini cek terhadap aman, loss profil juga aman. Ini analisanya sama seperti tadi ya. Secara otomatis dia kita perlu ganti lagi karena dia secara otomatis berganti ini ukurannya. Nah, ini cek profilnya juga. Oke, cek terhadap penampangnya kita lihat. Oke, ini juga cek terhadap penampangnya aman, digunakan kolom simetris. Oke. Nah, ini bebannya. Kemudian ini nilai-nilai untuk mencari tulangan dari kolom ya. Sini. Ini saya klik setiap nilainya agar bisa dilihat rumus-rumusnya. Di tabel didapat kolom pedestal segi 4. Ini adalah tulangan yang kita gunakan. Ini tulangan minimum. Jadi kita pakai tulangan yang kita gunakan ya. Ini diameternya. Ini tulangan sengkangnya. Ini adalah kesimpulannya. Jadi secara analisa ini semua sudah terhitung untuk kolom ya. Kolom kita mau pakai gunakan berapa? Di sini kita sudah hitung ya. Semua sudah kita hitung dan kita cek semua aman. Di sini juga ada gambarnya ya untuk tulangan-tulangannya ya. Di sini juga ada gambar untuk tulangannya di lantai 2, bagaimana cara menghitung tulangannya. Jadi apabila ada tipe-tipe yang lain, kita tinggal copy saja filenya ke tempat sebelah kiri atau kita gunakan yang mau kita gunakan. Oke, sampai sini untuk analisa kolom beton rumah tinggal 2 lantai. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dengan saya Rifki di channel Drafter Indonesia. Oke, baik. Pembahasan kita kali ini adalah analisa pedestal pondasi tapak beton untuk rumah tinggal 2 lantai ya. Oke, baik. Sebelum saya melanjutkan, jangan lupa subscribe, like, share, dan klik lonceng agar video ini bisa lebih bermanfaat. Dan apabila ada kritik dan saran, bisa komen di bawah video ini. Oke, baik, saya langsung saja untuk menjelaskan. Di sini saya sudah punya file Excel ya, saya buat. Sebenarnya file ini sudah satu
satu bundle dengan yang lain ya. Ini jadi analisa ini dari mulai atap sampai dengan pondasi. Oke, di sini seperti biasa yang perlu diisi hanya yang berwarna merah. Selain berwarna merah tidak perlu diisi karena di sana sudah ada rumus-rumusnya ya, sehingga secara otomatis dia akan ngeling, dia akan berganti dengan nilai-nilai yang merah yang kita sesuaikan. Oke, saya langsung saja. Ini adalah misalnya ini tipe A ya. Misalnya kolom ada beberapa kolom seperti yang sebelumnya ya. Kolomnya misalnya tipe A ya, tipe A dia tinggi pedestalnya berapa nih, berarti dari tinggi slope-nya sampai plat pondasinya ya kira-kira berapa, misalnya tingginya 1 meter misalnya. Oke, kemudian selimut betonnya kita masukin, kemudian ini adalah konversinya dan ini adalah D-nya, ukuran D-nya. Kalau di buku-buku teknik nih banyak bisa dicari ya D itu apa. Oke, kemudian bentuk kolom. Nah, bentuknya ini kita persegi 4 atau kolom lingkaran. Jadi di sini tipenya kalau 1 adalah kolom persegi 4 dan 1,15 adalah kolom lingkaran. Oke. Kemudian ini adalah mutu betonnya, kita masukkan mutu beton yang kita mau gunakan. Kemudian ini mutu tulangannya yang kita masukkan sesuai dengan mutu tulangan. 3.900 itu untuk tulangan ulir dan untuk 2.400 itu tulangan polos. Oke, ini kemudian sengkangnya ya. Ini konversinya. Ini kemudian modulus elastisitas bajanya. Ini sudah baku ya, bisa lihat di buku-buku atau di materi-materi baja ya. Oke, kemudian kita mau pakai berapa nih tulangannya? Misalnya kita pakai 13. Nah, kita 13 di sini secara otomatis berganti ya. Misalnya kita pakai 10. Nah, ini juga secara otomatis berganti jumlahnya nih. Jadi ini jumlahnya ya. Jadi kita sesuaikan saja, misalnya saya pakai 16, jadi dia sekitar 7 atau kita pakai 13. Jadi kita 11 ya udah kita pakai 16 saja ya. Oke, kemudian sengkangnya kita pakai 8 misalnya ya. Kita mesti pakai 8 misalnya. Kemudian beban kolom, ini beban kolom didapat dari hitungan sebelumnya, dari kolom-kolom yang tipe A kemarin ya, uh, kita sudah bahas. Jadi ini dapat secara ngeling ya dari file-file ini. Nah ini dapat. Apabila kita ada hitungan yang lain yang misalnya lebih besar atau lebih kecil dari hitungan yang sudah ada, kita bisa masukkan di sini. Apabila tidak ada, kita masukkan aja sama dengan ini. Oke. Kemudian tipe kolom pedestalnya itu satu kolom simetris atau dua kolom tidak simetris. Kita coba pakai kolom simetris. Oke, kemudian di sini sudah kelihatan nih ya, ini ukurannya nih. Ini rencana ukuran. Kira-kira dapatnya berapa? Nanti kita masukkan di sini. Misalnya kita pakai 20 misalnya. Kemudian ini 20. Nah, ini masih oke. Kita kata 15. Nah, 15 ini salah ya secara otomatis ya. Kita pakai 20 ya. Nah, ini kita pakai 20. Nah, setelah itu kita lihat lagi di sini. Nah, ini ada berarti dia kurang ya. Kurang berarti jumlahnya atau ukurannya ini kurang, biasanya seperti itu. Oke, ini 30. Kita coba pakai ya. Nah, di sini sudah dapat. Misalnya kita pakai 35 juga boleh. Nah, gitu ya, boleh. Jadi kita pakai 29 misalnya. Terus tergantung aja kita mau pakai baru. Kita cari aja yang mudah, misalnya 25. 25 masih oke, masih bisa pakai 9. Nah, seperti itu ya. Jadi di sini aman dan sini oke. Sebentar ada tegangannya apa aman, profilnya juga aman. Kemudian ukuran pedestal ya. Ini analisa ukuran pedestal. Ini tadi yang kolomnya ya. Ini analisanya. Nah, ini kalau tidak simetris ini dari ukuran ini. Ini yang digunakan ya. Ini yang digunakan. Kemudian nih A minimum dan luas tulangan minimum dan luas tulangan realnya. Jadi oke. Cek luas tulangannya oke. Kemudian cek terhadap penampang. Ya, ini kalau mau lihat rumusnya bisa dilihat di atas ya. Oke, ini akan saya klik setiap warna yang hitam untuk bisa dilihat rumusnya. Oke, ini cek aman, kemudian digunakan kolom simetris. Oke, momen akibat P, ya ini mungkin akibat P, terus ini ada rumusnya untuk EO1, ya. Nah, ini juga ada rumusnya. Oke, kemudian ini, ya, ini. Untuk nama-nama ini nanti coba lihat di internet ya, untuk saya tidak menjelaskan ini EU apa karena ini terlalu panjang, nanti dijelaskannya. Oke, kemudian dari tabel didapat, kita pakainya kolom pedestal segi 4 ya. Ini didapat semua dari tabel, tabelnya ada di ini ya, ini dia tabel. Nah, dia secara otomatis ngeling ya. Oke, ini semua nilainya dari analisa yang sudah dibuat ya, nilai-nilainya dari mana bisa dilihat.
Nah, ini juga konversinya, ini nilai-nilainya. Nah, dari sini didapatlah Rn-nya. Nah, ini adalah R-nya ya. Ini semua saya akan klik agar bisa ketahuan mana rumusnya, dari mana nilainya. Oke, kemudian ini luas perlu. Ini R ini row nih sebenarnya. Ini row. Ini row ya. Sorry, ini rumusnya. Ini untuk luas tulangan perlunya, kurang lebih luasnya ini. Kemudian luas tulangan minimumnya ini kurang lebih. Jadi yang digunakan yang terbesar. Kita pakai tulangan yang perlu. Oke. Kemudian di sini kita dapat 9 diameter 16. Ya, ini luas tulangannya. Kemudian sengkangnya kita pakai 8 tadi ya. Oke. Ini didapat jaraknya 250. Oke, di sini juga ada kesimpulannya, ukuran pedestalnya kurang lebih ukuran ini. Kemudian tulangan utamanya. Kemudian tulangan sengkangnya. Kemudian tinggi kolom pedestal, mutu beton, mutu baja tulangan, dan mutu sengkang. Di sini juga sebelah kanan sudah ada ilustrasi untuk gambar penempatan tulangannya seperti ini ya. Oke, baik, sampai sini pembahasan kita untuk kolom pedestal pondasi ya untuk rumah tinggal 2 lantai. Oke, baik. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu saya lagi dengan saya Rifki di channel Drafter Indonesia. Oke, baik, kali ini pembahasan kita adalah analisa tie beam atau slope untuk rumah tinggal bangunan 2 lantai ya. Jadi file ini satu bundle ya. Jadi dari mulai perhitungan atap sampai dengan perhitungan pondasi. Sebelum saya melanjutkan pembahasan ini, jangan lupa subscribe, like, dan share, serta klik lonceng agar video ini bisa berlebih bermanfaat. Dan apabila ada kritik dan saran, bisa komen di bawah video ini. Oke, baik, saya langsung saja ke pembahasan kali ini. Seperti biasa, saya sudah buat file Excel yang saya buat untuk mempermudah dalam perhitungan. Jadi file ini kita buat berdasarkan referensi yang ada ya, dari buku, dari SNI, dari orang-orang yang sudah buat ya, yang sudah bisa digunakan untuk di lapangannya, kurang lebih seperti ini. Oke, seperti biasa yang isi hanya berwarna merah. Selain berwarna merah tidak perlu diisi karena di situ kita sudah ada rumus-rumusnya ya, sehingga kita tidak perlu mengisi lagi dan dia akan ngeling otomatis. Yang warna hitam itu akan berubah apabila kita isi yang berwarna merah. Oke, baik, saya langsung saja. Di sini kita coba masukkan panjang beam ya, atau panjang dari slope-nya, misalnya 3 meter ya, 300 cm. Kemudian ukurannya misalnya 30 kali 15 misalnya, seperti itu ya, kita masukkan. Kemudian selimut beton ini kita masukkan misalnya 4 cm misalnya, atau 2,5 cm ya. Oke, kemudian di sini kita masukkan beban rencana ini didapat dari tadi tuh ya, sebelum video sebelumnya. Ya, nanti saya kasih link juga di bawahnya untuk video sebelumnya. Jadi di sini dari nilai pondasi ini secara ngeling dia langsung ya. Ini ada. Tapi apabila kita punya hitungan sendiri atau kita dapat sendiri, kita bisa gunakan ya. Di sini kita masukkan bebannya dalam kilogram ya. Apabila tidak ada ya kita samakan aja dengan yang ada di atasnya. Oke, karena ini sudah referensi dari file ini. Oke, kemudian mutu beton kita masukkan misalnya 225 ya. Kemudian mutu tulangan ya 3900 untuk tulangan uling, 2400 untuk tulangan polos. Jadi kita utamanya kita pakai tulangan ulir dan sengkang kita pakai tulangan polos. Oke, di sini kemudian konversinya ya. Apabila konversinya ini saya salah ya, ini karena secara otomatis bisa diganti saja, nggak apa-apa. Oke, kemudian ini kita cari lentutannya ya. Ini lentutannya kurang lebih ya, penurunan ya. Ini istilahnya penurunan. Ini sudah standar rumusnya ya. Bisa lihat di buku-buku teknik untuk penurunan ya. Ini ya, hasilnya. Kemudian momen yang terjadi akibat penurunan tadi ya. Ini nilai-nilainya ya. Secara otomatis dia akan berganti apabila kita ganti. Ya, di sini juga sudah ada nih. Ini juga kalau kita mau ganti dengan ukuran-ukuran tinggal ganti ini aja. Nah, seperti ini ya, semua bisa diganti. Oke, kemudian kita sudah mendapatkan momennya akibat penurunan tadi ya. Oh ya, di sini perbedaannya dengan perhitungan balok karena dia slope, dia tidak menahan beban
istilahnya jepit-jepit ya, tetap jepit-jepit, tapi dia menahan satu kolom ya untuk agar dia tidak turun. Jadi perhitungannya seperti ini. Jadi berbeda perhitungan slope dengan balok ya, jangan disamakan karena itu tidak bisa. Karena balok pada ujung-ujungnya atau pada sendinya dia tidak menerima penurunan ya. Jadi dia hanya menerima momen eh, seperti itu. Beban aksial dan momen. Tapi ya, kalau di sini kita slope ini kita menghitung agar dia kuat menahan penurunannya dari kolom tadi ya. Oke, saya langsung ya. Tadi udah kita temu momennya, kemudian tulangannya, kita mencari as tulangannya, luas tulangannya, ini row-nya, ini K-nya biasanya ya. Ini kemudian ini row-nya, row perlu ya didapat nih rumusnya di atas, kemudian row min-nya. Jadi kita gunakan yang row perlu karena row perlu lebih besar dari row min. Ya, ini as ya, as tulangan yang digunakan, kemudian ini as tulangan minimum. Oke. Kemudian digunakan luas profil tulangannya ya, di 4 diameter 13. Seperti yang tadi kita masukkan di atas secara otomatis. Dia berganti, ini cek oke. Cek terhadap penampang. Ini rumusnya, ini nilainya, ini hasilnya. Dicek, ini aman. Kemudian cek tulangan, tulangan yang harus digunakan. Nah, ini dicek lagi, ini aman. Kemudian lintangnya nih, akibat lintang, gaya lintang. Ya, ini kemudian ini gaya geser. Oke. Kemudian ini juga. Nah, ini yang dapat perlu tulangan minimum. Jadi kita jadi untuk penempatan tulangan ini ya, tulangan ini jadi tulangan utamanya itu ada di atas karena slope itu dia menahan penurunan ya. Jadi seperti balok cantilever lah seperti itu. Jadi kita tulangan yang besarnya di atas. Jadi kalau perlu tulangan minimum berarti di bawahnya kita kasih tulangan minimum. Seperti itu. Oke, kemudian tulangan sengkangnya. Ini kita gunakan diameter 8. Ini rumusnya ada dua referensi rumus. Jadi kita cari yang terkecil jaraknya. Oke, di sini yang terkecil jaraknya adalah ini. Jadi ini yang digunakan yang terkecil jaraknya. Oke, kemudian simpulannya di sini tulangannya, tulangan atas berarti yang tadi ya, tulangan utamanya. Kemudian tengah, kalau kita mau gunakan, kita boleh kita gunakan karena ini tulangan tengah aja lah, tulangan tambahan ya. Kemudian tulangan bawah yang tadi apabila ada perlu tulangan minimum, jadi kita masukkan tulangan minimum ya. Kalau bisa sih tetap walaupun tidak perlu kita pakai ya, tetap untuk keamanan. Oke, kemudian digunakan sengkangnya diameter 8 jarak 150 cm. Di sini juga sudah ada ilustrasi untuk penempatan tulangannya ya, seperti ini ya, tulangan A, tulangan B, tulangan C ya, dan sengkangnya. Oke, baik. Sampai sini pembahasan kita tentang tie beam atau slope untuk rumah tinggal 2 lantai. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dengan saya Rifki di channel Drafter Indonesia. Jangan lupa subscribe, like, share, dan klik lonceng. Apabila ada kritik dan saran bisa komen di bawah ini. Oke, jangan lupa subscribe, like, share, dan klik lonceng agar video ini bisa lebih bermanfaat. Oke, baik, saya langsung saja. Kali ini pembahasan kita adalah perlindungan pondasi ya, gabungan ya antara pondasi tapak dan strus. Jadi dalam analisa ini kita bisa gunakan pondasi tapaknya saja, atau kalau pondasi tapak itu tidak kuat kita bisa tambahkan pondasi strus di bawahnya ya. Jadi di sini kita hanya menggunakan data-data yang ada ya, seperti misalnya dia daya dukung tanahnya berapa, kita bisa lihat dari keadaan tanahnya saja, atau kita bisa lihat dari tes yang sederhana seperti tes sondir ya. Oke, saya langsung saja seperti biasa. Saya sudah buat file Excel yang saya buat ya. Ini saya buat dari referensi-referensi buku dan SNI ya, serta referensi dari perhitungan-perhitungan yang ada. Jadi saya coba baca-baca dan saya buat, maka saya buat seperti ini. Mudah-mudahan ini bisa bermanfaat untuk yang lain. Untuk mungkin kalau ada kekurangan atau yang lain, mungkin bisa komen di bawah video yang saya punya ini ya. Jadi saya bisa membetulkan ya.
Mungkin ada yang salah dengan hitungan saya, nanti saya coba update lagi. Oke, baik, saya langsung saja. Ini P seperti yang biasa ya. Oke, seperti biasa yang berwarna merah yang kita isi, yang selainnya tidak perlu kita isi karena situ sudah ada nilainya ya, dan situ sudah ada rumusnya, sehingga apabila kita ganti itu akan mengganti atau merubah semua hitungannya. Jadi secara otomatis itu jangan diganti yang hitam ya, karena di situ sudah linknya. Warna merah itu kalau kita ganti secara otomatis mereka ngelink dan sudah berganti ya sesuai dengan hitungan. Oke, ini saya lanjut ya. Ini kalau untuk melihat rumusnya bisa lihat di atas ini. Oke, ini adalah referensi P-nya dari hitungan yang kita sebelumnya nih. Kita sebelumnya untuk rumah tinggal 2 lantai ini sudah ada. Ini sudah saya coba itu ya. Jadi ngelink semua nih antara file ini. Jadi dalam ini memang videonya tetap bisa, tapi filenya dalam satu file. Oke, saya sudah dapat ini. Apabila kita punya hitungan sendiri ya, kita bisa masukkan saja nih hitungan kita. Misalnya kita dapat yang lain itu lebih besar atau lebih kecil, masukkan saya di sini karena referensinya dari sini. Ini saya coba samakan dengan ini aja ya. Oke, langsung kemudian daya dukung tanahnya kita coba masukkan. Misalnya daya dukung tanahnya 2,5 ya. Misalnya 2,5 kita coba masukkan ya. Kemudian kedalamannya itu berapa ya, gitu. Saya sih coba ini sudah ada rumusnya dari hitungan untuk eh, pedestal pondasinya ya, kira-kira dia dalamnya kan sudah didapat tuh dari situ. Kalau belum ya memang kita masukkan saja nggak apa-apa. Kemudian kolom pedestalnya kan sudah ada. Sini juga dari referensi yang kita hitungkan sebelumnya ya untuk pedestal pondasi. Oke, kemudian selimut betonnya kita masukkan, kemudian mutu betonnya kita masukkan, misalnya kita pakai yang 250, kemudian muku bacanya kita gunakan, misalnya tulangan ulir, kalau tulangan ulir itu 3.900, kalau tulangan polos itu 2.400. Kemudian SF adalah faktor keamanan ya untuk pondasi ya. Ini saya pakai 0,3. Kalau terus biasanya pakai 0,5 ya, itu bisa kita pakai antara 0,3 atau 0,5. Kalau untuk amannya kita pakai 0,5. Oke, baik. Di sini konversinya ya untuk melihat rumusnya bisa di atas. Kemudian kita rencanakan tapak pondasi. Ini rumusnya dan nilainya. Ini luas pondasinya harus kita gunakan. Kemudian di sini juga simetris. Ini sudah ada nih. Ya, sudah ada simetris. Kemudian juga jika kita pakai ukuran simetris, kita pakai ini. Ya, misalnya 1,5 meter ya. Kita 1,5 meter, jadi harus 1,5 meter kali 158. Nah, ini kita pakai simetris ya. Oke, kemudian dari ukuran ini kita dapat nih ya. Kita dapat rencana ukuran pondasi tapaknya nih. Kira-kira berapa nih? Ini dapat misalnya 75 nih, kita dapat ini ya. Nah, ini kita masukkan misalnya semeter. Oke, ini kita masukkan semeter. Nah, ini semeter. Di sini sudah ada ya untuk luas pondasinya. Di sini daya dukung pondasi tapaknya. Ya, ini daya dukungnya. Jadi ini masih ada kelebihan beban ya. Jadi yang tidak bisa ditahan oleh pondasi tapak. Jadi perlu pondasi straus. Oke, kemudian ini rencana tebal pondasi ya. Ini kita lihat dari sini kita masukkan ini ya. Misalnya kita pakai 16 misalnya. Nah, di sini akan kurang tebal, kita coba ke 17. Oke, sini sudah oke, berarti ini bisa. Ya, jadi cara gantinya itu kita patokannya ini ya. Oke, kemudian kita cek tebal pondasi ya. Cek tebal pondasi, ini ya, tegangan izin ponsnya ya. Ini sudah ada, kemudian kelilingnya di sini juga ada juga ya. Tegangan pons untuk P per L kali keliling kolom ya. Ini rumus-rumus ini bisa dicari di buku-buku ya atau buku-buku tekniknya. Ini bisa dicari untuk mencari pondasi. Kemudian kita cari tulangan arah X ya. Ini cara mencari tulangan arah X-nya. Ini kita mencari luas tulangannya. Ya, ini adalah dapat K-nya. Kemudian ini rho perlu, ya rho perlunya dapat. Kemudian rho minnya ini. Jadi kita gunakan yang terbesar. Di sini lebih besar rho minus ya. Jadi kita ini secara otomatis mengganti dengan rho minus. Oke, digunakan tulangan ya. Diameter 16 ya. Jaraknya 33 cm. Kalau kita pakai 19 jaraknya 50 cm. 50 cm ya, kurang lebih begitu ya. Kita pakai 16 misalnya. Atau kita pakai 10 misalnya. Nah, ini kurang lebih seperti ini. Dapat 14 cm ya, ini luasannya.
Oke, kemudian tulangan arah Y ini juga sama, kita cari MUY-nya. Kemudian luas tulangannya kita dapatkan di sini ya, luas tulangannya, ini row perlunya dan di row minnya. Nah, ini luas tulangannya. Kemudian digunakan tulangan. Kita samakan dengan yang di atas ya, misalnya kita pakai diameter 10, misalnya kita samakan ya. Ini saya ganti warna hitam biar dia tidak diganti ya, tapi apabila mau diganti boleh. Tapi kita biasanya sih sama ya antara tulangan X dan tulangan Y-nya. Oke, ini juga sudah ya. Jaraknya juga sudah ketahuan ya. Ini luasnya. Kemudian beban pondasi. Nah, sisa pondasi strus nih. Ini beban yang harus ditahan oleh pondasi strus dengan kedalamannya berapa. Kita coba pakai yang diameter 25 cm ya. Kita pakai 25 cm. Nanti luas tulangannya ini pejin ya. Beban izin yang ditahan oleh tiang ya. Ini. Oke. Oke, ini ditahan tiang ya. Oke, kemudian ini jumlahnya. Ini rumus jumlahnya didapatkan satu tiang cukup. Oke, ini dapatnya satu tiang cukup. Kemudian kita gunakan satu diameter 25. Oke, cek oke. Ini oke. Kemudian luas pondasi terus. Saya gunakan tulangan minimum ya untuk pondasi terusnya. Ya, ini kita gunakan karena dia hanya menahan tekan ya sama tariknya tidak terlalu besar. Oke, kemudian ini pulangan profil yang digunakan 4 diameter 13 ya. Ini kalau mau kita ganti 10 boleh. Jadi ini secara otomatis jumlahnya 7. Kemudian sengkangnya kita gunakan diameter 8, jarak 15. Oke, kemudian selanjutnya ini adalah pondasi ya. Kesimpulannya ya yang kita dapat dari hitungan yang telah kita gunakan ya. Oke, jadi inilah kita dapat ini pondasi seterusnya, ini pondasi tapaknya ya, ini ukuran kolomnya, kemudian ukuran pondasinya, kemudian tebal pondasinya, kedalaman pondasi, tulangan yang digunakan ya. Ini sudah ada semua di sini ya. Jadi kita tinggal mengisi yang warna merah aja. Dan di bawahnya pun saya sudah kasih ilustrasi ya untuk pendulangannya ya. Di posisinya di mana seperti ini ya. Ini sudah ada. Ini juga sudah ada ukuran-ukurannya berdasarkan ini di sini ya. Ini berdasarkan ini. Jadi sudah ada semuanya. Oke, itu ya kita menggunakan pondasi tapak dan straws apabila kita perlu straws. Apabila kita tidak mau menggunakan straws ya, kita besarkan di sini, sesuaikan ini. Digunakan 155 ya. Coba kita gunakan 155. Apakah dia? Nah, di sini secara otomatis tidak perlu pondasi straws karena kita sudah gunakan sesuai ukurannya. Oke, baik, begitu cara gantinya ya, untuk analisis kita tentang pondasi tapak ya, pondasi tapak dan terus untuk rumah tinggal 2 lantai. Oke, baik, selanjutnya ini adalah tabelnya ya, ini tabelnya bisa dilihat nanti kalau memang ini bisa lihat tabelnya sudah ada semua secara otomatis yang berganti. Kemudian ini adalah untuk misalnya profil ya, ini untuk analisa profilnya. Biasanya untuk Gording untuk mencari analisa untuk mencari dari momen inersia ya. Oke, baik, sampai sini pembahasan kita tentang analisa struktur beton bangunan rumah tinggal atau ruko 2 lantai. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.